Mari kita bernyanyi, kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 27. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji kota Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami memohon kepadamu, berilah kami hati yang taat supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dimuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Mari kita dengarkan titah Allah yang ditetapkan pada minggu ini, diambil dari buku Konvensi HKBP pasal 1, demikian bunyinya. Tentang kepribadian Allah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah itu Esa, itulah Tuhan Allah, yang tidak berawal dan tidak berakhir, yang Maha Kuasa, yang keberadaannya tidak terselami, yang tidak berubah, yang Maha Kudus, pemarah terhadap orang yang tidak tunduk kepadanya. Orang yang tidak tunduk kepadanya, yang Maha Tahu, yang hatinya benar, setia, yang menyatakan dirinya pencipta segala sesuatu, yang memenuhi langit dan bumi, yang memelihara, yang pemurah, sumber kehidupan, berkat dan kebahagiaan, yang memerintah, Raja di atas segala raja, dan Tuhan dari segalanya, Maha Pemurah, Pengasih, Pengampun, Juru Selamat, yang hukumnya benar, yang menang, yang membangkitkan, Pemersatu, yang Gembala, Pembela, sumber dari segala pengetahuan. Dia jugalah yang menguasai sejarah dan kematian. Dengan pengakuan ini kita menekankan bahwa Allah senantiasa dekat, campur tangan, bekerja, mengatur dan menghakimi kehidupan setiap orang, kaum, bangsa dan segala ciptaan dari seluruh penjuru dunia. Karena itu hanya Allah saja yang disembah, yang percaya, yang dituruti. Kita harus lebih takut, lebih mengasihi dan lebih yakin kepadanya daripada kepada yang lain yang ada di bumi ini. Ajaran yang meniadakan Allah dan keberadaannya, demikian juga yang mengalahkan ciptaan Allah, kita tolak. Kita juga menolak segala ajaran dan kebiasaan yang menyembah iblis dan kuasa kegelapan. Demikian titah Allah, mari kita memohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami dengan perantara penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan di dalam minggu ini diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 11 sampai 16. Kita baca secara responsoria. Demikian bunyinya. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus kuserikan kepadamu. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan lagi pujian dari Korlansia, akan diteruskan nanti Ina Esther.
Mari kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu ini. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 5 Oktober 2025. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, Minggu ke-16 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Yang kedua, kelompok KOR untuk Minggu tanggal 12 Oktober 2025. Di pukul 7.30, gabungan Paropuan Ama Salom. Di pukul 10, Ama Huria, N Harmonix, NHKBP. Di pukul 17, Ama Jericho, Remaja. Yang ketiga, ibadah minggu pukul 7.30. Tanggal 12 Oktober 2025 kita memakai bahasa Batak. Yang keempat, amplop pembangunan. Pada minggu hari ini di persembahan yang kedua kita mengumpulkan amplop pembangunan. Yang kelima, pemberian ulos untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada minggu hari ini di ibadah pukul 10, gereja kita mengadakan pemberian ulos kepada yang pertama Ibu Asima Rohani Boru Napitupulu, lahir 30 September 1944 dari sektor Filipi. Yang kedua kepada Bapak Abner Marbun, lahir tanggal 5 Oktober 1954 dari sektor Nazaret. Yang keenam, rapat panitia Natal umum dan panitia Natal seksi kategorial. Pada hari Senin 6 Oktober 2025 diadakan rapat panitia Natal umum dan panitia Natal seksi atau kategorial bertempat di gereja lantai 1 masuk pukul 19 atau pukul 7 malam. Yang ketujuh, kebaktian sektor. Pada hari Selasa 7 Oktober 2025 di sektor Korintus di keluarga Nonya D. Marpaung Boru Limbong. Di sektor Judea di keluarga S. Aritonang Boru Purba. Di sektor Kanaan BPH sektor. Di sektor Efesus BPH sektor. Di sektor Galatia keluarga P. Banjarnahor Boru Nainggolan. Di sektor Filipi di keluarga CST El Sitorus Boru Harianja. Di sektor Philadelphia di keluarga El Sihaan Boru Manalu. Pada hari Rabu 8 Oktober 2025 di sektor Sion di keluarga A Gultom Boru Hutagaol. Di sektor Betania di keluarga Jehu Tapea Boru Simanjuntak. Di sektor Roma di keluarga A Simanjorang Boru Sagala. Di sektor Nazaret di keluarga Nonya Siringoringo Boru Samosir. Di sektor Kolose di keluarga A Pasaribu Boru Nababan. Di sektor Bethlehem di keluarga Hasyanturi Boru Sitorus. Alamat dapat kita lihat di acara gereja kita. Yang kedelapan, PA Gabungan Kaum Ibu. Di hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 diadakan PA Gabungan Kaum Ibu di gereja masuk pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dihimbau kepada seluruh kategorial paropuan atau kaum ibu dari semua sektor agar menghadiri acara PA Gabungan. Yang kesembilan, PA Gabungan Kaum Bapak. Di hari Jumat 10 Oktober 2025 diadakan PA Gabungan Kaum Bapak di gereja Ama Huria, Ama Jericho, dan Ama Salom masuk pukul 19.30. Yang ke-10, malam puji-pujian dan penggalangan dana Rayon 1. Di hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025
diadakan rangkaian kegiatan Pesta Gotilon, yaitu Malam Puji-pujian dan Penggalangan Dana Rayon 1, Sektor Roma, Filipi, Bethlehem, dan Efesus. Bertempat di gereja, masuk mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang ke-11, anak lahir. Pada hari Rabu 1 Oktober 2025 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di keluarga Bapak H. Tampu Bolon Ibu Boru Sagala dari sektor Efesus, anak dan ibu dalam keadaan sehat. Yang ke-12, SK Perpindahan Pendeta. Telah diterima gereja kita SK Perpindahan Pendeta Amang Pendeta Esron Bahtiar Tampu Bolon Master Teologi, SK nomor 855 strip miring PDT strip miring SK strip miring 09 strip miring 2025. Terhitung mulai 1 Oktober 2025 menjadi pendeta di HKIP Resort Papua, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Kita doakan agar berjalan dengan baik seluruh penjadwalan proses perpindahan pendeta kita. Yang ke-13, pengadaan inventaris kendaraan bermotor. Dana yang sudah terkumpul untuk pengadaan inventaris kendaraan atau sepeda motor sebanyak Rp29.175.000. Daftar jemaat yang memberikan dukungan dana untuk pengadaan inventaris kendaraan bisa kita lihat di warta jemaat kita. Untuk yang ingin memberikan dukungan dana agar bisa cepat terlaksana pengadaan kendaraan untuk 2 unit sepeda motor, dukungan dapat bisa kita salurkan ke tim atau parhalado sektor kita masing-masing. Yang ke-14A, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 28 September 2025 sebanyak 903 orang. 14B atau warta tambahan. Berita duka cita. Pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2025 telah berpulang seorang bapak yang bernama Bapak Tasman Simatupang, lahir 14 April 1963, meninggal 4 Oktober 2025, umur 62 tahun 6 bulan, suami dari Ibu L. Boru Simanjuntak. Alamat Kampung Sindang Karsa, RT 6 RW 3 nomor 64, Sukamaju Baru, Gang Nangka, masuk sektor Judea. Saat ini diadakan acara kebaktian dari gereja kita dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat yang dipimpin Amang Pendeta Esron Bahtiar Tampu Bolon Master Teologi dan Majelis Sektor Judea. Biarlah Tuhan memberi kekuatan serta penghiburan yang sempurna untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang ke-15, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 orang, ulang tahun pernikahan 5 kepala keluarga. Pendeta dan semua majelis HKIP Resort Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 6 sampai 12 Oktober 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yang ke-16, iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial dalam minggu ini 9 kepala keluarga sebanyak Rp1.230.000. Yang ke-17, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan dalam minggu ini 10 kepala keluarga sebanyak Rp1.330.000. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial
sampai bulan Oktober 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial, bisa melalui transfer atau dapat disampaikan ke majelis sektornya masing-masing. Yang ke-18, keuangan gereja. Huria Rp7.353.300, pembangunan Rp1.305.900, sentralisasi atau pusat Rp8.896.800, jumlah Rp17.556.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu kita hari ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita dengarkan lagu puji-pujian dari Ama Huria.
Mari kita bernyanyi dan kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kita hari ini, minggu ke-16 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita dengarkan. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan peyangnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersuka cita dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya, dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu mengurus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, satu pergumulan yang dilihat oleh Habakuk adalah seolah-olah Tuhan mengizinkan dan membiarkan kejahatan terjadi, yaitu orang-orang Kasdim yang menindas umat Israel. Seolah-olah tidak ada pembelaan dari Tuhan menurut pemandangannya. Kenapa Engkau biarkan? Mengapa mereka terlalu leluasa untuk melakukan kejahatan? Dan digambarkan seperti seorang yang memancing ikan tanpa beban, memasang pukat menangkap ikan, langsung membawanya, dan akhirnya mereka mendewakan pukat atau pancingnya. Dan pikiran seperti ini bisa saja mungkin muncul dalam kehidupan kita sekarang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Terkadang muncul krisis kepercayaan kepada Tuhan. Mengapa orang jahat sepertinya bebas dan berhasil, sedangkan orang yang benar justru menderita? Bahasa saya herana dumenggang ngulu niak kana zukati, siat zolma siang ngulu zolma kana burjui. Sama seperti pergumulan Habakuk. Akan najukat bereng saya sehat-sehat do herana suadong nahurang. Akan nasohya merminggu si pata gabi herana mora do. Godang pecarian na. HP akan naringgas merminggu martangi yang saya holan namar sahid. Nah di dia do Tuhan nih, kira-kira demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apa gunanya ini, kebaikan ini? Apakah Tuhan tidak melihat itu? Dan mungkin kita secara, walaupun tidak dikeluarkan dari kata-kata, tetapi pikirannya boleh melanglang buana soal satu pikiran yang menuduh seolah-olah Tuhan itu tidak adil. Benar Manginang? Iya, pasti itu manusiawi. Mengapa orang-orang berdosa, orang jahat sepertinya bebas
melakukan apa saja dan berhasil dalam setiap upayanya, sementara orang-orang yang benar itu justru terlihat menderita. Orang-orang yang sungguh bekerja di dalam imannya justru terlihat belum mampu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Inilah gambaran sebagaimana Habakuk. Demikian juga suasana hati kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita pastikan dulu pikiran Habakuk ini yang mungkin juga menjadi pikiran kita sekarang soal kehidupan orang-orang benar yang justru selalu ditindas. Mari baca dulu Bapak Ibu sebentar Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai ayat 4. Boleh kita baca? Ya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Itulah kenyataannya. Dan pasti juga hal-hal seperti ini ada dalam pikiran kita, dalam benak kita dalam menjalani kehidupan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, Habakuk itu adalah orang percaya. Habakuk itu orang beriman. Dia yakin, dia percaya bahwa keadaan itu tidak serta-merta membuatnya tidak meyakini Tuhan. Sebaliknya dia percaya, positudo rohana. Dia percaya bahwa keadilan tidak akan pernah membuat Tuhan mati. Keadaan chaos, keadaan yang carut marut itu tidak berarti Tuhan sudah dibinasakan dalam kehidupan dunia ini. Itu dicatat dalam ayat 12. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Tidak akan mati kami. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang maha kudus? Dia yakin Tuhan itu maha kudus. Dia maha tahu. Maka dia punya satu prinsip sekalipun keadaan seperti itu. Dia berkata, tidak akan mati kami. Kami tidak akan dibinasakan oleh kelaliman. Kami tidak akan mati dibinasakan oleh kejahatan. Kami akan hidup. Dan inilah yang juga menjadi motivasi bagi kita. Kita diajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk fokus kepada Tuhan Allah. Kepada Allah kita yang kudus, yang berkuasa atas hidup kita. Sekalipun keadaan melemahkan kita. Sekalipun suasana kehidupan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita anut tentang pola bahwa orang yang taat kepada Tuhan akan diberkati dan orang-orang fasik akan dibinasakan. Walaupun tidak sampai kepada pola yang sesuai dengan keinginan kita tentang itu. Tetapi Habakuk sebagai figur sosok beriman meneladani kita soal komitmen untuk fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Allah yang kudus yang berkuasa atas kehidupan kita. Jadi meskipun keadaan kita memang lemah dan itu melemahkan kita, tetapi Tuhan Allah tidak akan pernah berubah dari kekudusan dan kemahatauannya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, dengan fokus kepada Tuhan Allah, maka kita diajak untuk mulai menjalani kehidupan. Yang pertama dengan berpegang teguh pada kuasa Allah yang kekal. Berpegang teguh kepada kuasa Allah yang kekal. Habakuk memulai dengan iman. Allah itu kekal, Allah itu kudus, dan Allah itu setia. Meski dunia berubah, Allah tidak akan berubah. Dalam pergumulan hidup,
Jangan terlalu condongkan perhatian kepada persoalan kehidupan. Jangan terlalu condongkan fokus kepada masalah, tetapi lihatlah siapa Allah kita itu. Isedo de batatai. Allah yang benar-benar hidup dalam kehidupan kita yang mungkin saat ini sedang bergumul. Fokus kepada Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita diajak untuk jujur dalam pergumulan iman ini. Apa maksudnya Bapak Ibu dan saudara-saudari? Kalau kita lihat sebenarnya secara manusiawi, Habakuk itu memang bingung mengapa Tuhan membiarkan orang jahat itu menang. Mengapa membiarkan kelaliman itu selalu lebih mendominasi. Tetapi ia tidak memendam perasaannya. Langsung kalak batak pinahohom manang piacik roha. Langsung ini. Kalau ini mungkin kita gambarkan sebagai penggambaran rasa sakit hati kepada Tuhan, dia jujur mengucapkannya kepada Tuhan. Dia bawa semua apa yang dipikirkannya tentang keadaan ini kepada Tuhan dan bertanya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, iman bukan berarti diam dan bungkem soal kehidupan, tetapi harus berani jujur di hadapan Allah. Tanya Tuhan. Kalau ada mungkin dalam setiap pribadi atau keluarga sedang bergumul entah karena apapun, tanya Tuhan, mengapa seperti ini? Jujur. Tapi sebaiknya tanyakan itu oleh karena percaya Tuhan pasti menjawab. Nasi patakan na saya holat tu Facebook do tabain. Ijaya budang mertangiak kita le tu Facebook sudah ta pasahat kan. Di Facebook itu kan doa amang. Iya, doa, tetapi kepada siapa duluan? Kalau mau urusan kita mau selesai dengan Tuhan, terhadap Tuhanlah duluan. Jadi agak betul portibion do hitam mangalu-alu, dungi alus asing ma alus ni portibion, olo do patabacik ni roha. Ido taya manginang. Karena nilai-nilai yang baik saja kita upload di status kita, orang banyak berpikiran negatif soal kita. Tetapi terhadap Tuhan kita harus jujur. Jadi kegumurang dohita martangi yang tu debata daripada mengupdate status soal pergumulat tu debata tu Facebook. Iko perjulu martangi yang doakan dulu supaya ketika urusan ini lurus saya pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan jawabannya yang terbaik. Anggozol mas soiboto pakilalat tayak kamanginang. Ay diboto pe tong dua sing respon ni. Sapo sani sahit tabay di Facebook. Dangat tusan nino do honon na do. Do apala songo ni bainom mutuson. Halhanga meru di ponggoli pak nadang nang gomahua. Dia tidak tahu. Tapi seperti Habakuk, urusan ini adalah urusan dengan Tuhan. Maka mari kita selesaikan dulu dengan Tuhan. Ini menjadi hal yang sangat penting. Jangan pendam isi hatimu kepada Tuhan seolah-olah kamu dapat menyembunyikannya dari Tuhan itu sendiri. Tapi sampaikanlah, cari yang terbaik. Bapak Ibu dan saudara-saudari, jikalau mungkin nanti tahun 2026 kita mau buat saat teduh setiap Sabtu pagi, mungkin ada yang mau datang apa tidak. Tapi kita coba dulu. Setiap Sabtu subuh kita mulai dengan 2 subuh di gereja ini. Siapa yang mau terbuka silakan datang. Perlu itu karena biasanya kan hari Sabtu sudah sibuk dengan mau pesta kan. Sehingga fokus kita hanya ke hal-hal yang pesta, tadok, amplop, nuansa, ada otakkan asing. Bagaimana dulu kita uruskan sebentar dengan Tuhan bagi yang bisa waktunya ya. Mungkin itu pun kalau setuju rapat kita. Supaya ada pakem dari setiap gerakan kehidupan kita dengan Tuhan memberangkatkan. Karena saya yakin dan yakin betul tidak semua kita membaca dan mendengarkan renungan setiap pagi. Ate. Sudah itu teh? Laong.
Molohu kirim ganup ari tuzol malubi 400 salak. Asing dope sa Facebook, asing dope na asing dope na Jepang sa diri kan. Alay molo dibereng na viewer na ba si Pata hola 250. Oh berarti hola parhaka BPC manggis dorao ni naroha mak. Ni naroha. Maka kita perlu mau jujur kepada Tuhan soal kehidupan kita ini Bapak Ibu dan saudara-saudari. Lalu poin yang terakhir yang ketiga adalah kita diingatkan sebaliknya juga soal bagaimana kita tidak mendewakan dan tidak menyembah kesuksesan kita seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kasdim. Mari kita baca ayat 14 dan ayat 15. Ya. Semuanya mereka ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Umat Israel ditindas bangsa Kasdim, dan digambarkanlah bangsa Kasdim ini seperti pemancing yang memiliki kail dan pukat, dan umat Israel lah yang menjadi ikannya, tinggal tarik. Lomo-lomona, mereka berhasil, mereka banyak bawa hasil dari pancingan dan hasil jalannya, lalu mereka mulai mendewakan jalannya. Caranya bagaimana? Bagaimana mereka mendewakan jalannya? Mari kita baca ayat 16. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Akhirnya mereka mendewakan pukatnya, menyerahkan persembahan kepada kail dan pancingnya. Mungkin saja orang-orang yang sukses seperti itu, mungkin saja orang-orang yang berhasil akhirnya mendewakan apa yang dianggap sebagai sumber dari yang membuat dia berhasil. Akhirnya dia kehilangan sesuatu yang menjadi hakikat dari imannya, yaitu Tuhan Allah. Kita diingatkan Bapak Ibu dan saudara-saudari tentang hal ini. Ini menjadi poin terakhir. Jangan menyembah kesuksesan, karena Tuhan tidak akan membiarkan kesombongan bertahan dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak akan mengizinkan itu. Maka kita diingatkan waspada agar tidak menjadi orang yang terlalu mengandalkan harta kekayaan, yang terlalu mengandalkan jabatan atau kekuatan sendiri, melainkan hanya Tuhan. Supaya kita dapat menikmati irama kehidupan kita yang bagaimana Tuhan aturkan sebagai alur yang memang benar-benar dapat kita nikmati dan jalani dengan baik. Maka di tengah kehidupan yang penuh dengan katakanlah tanda tanya ini, yang penuh dengan pergumulan, dinamika yang membuat kita lebih cenderung melihat kelemahan Tuhan atas kehidupan kita oleh karena keinginan kita. Padahal itu tidak ada. Tuhan tidak akan pernah lemah. Dia tadi disebutkan dalam topik ibadah kita adalah yang maha kudus dan maha tahu. Dia tahu. Dia tahu semuanya Bapak Ibu dan saudara-saudari. Maka di tengah-tengah kelemahan kita dan dalam menjalani kehidupan kita yang sekarang ini sedang kita alami bagaimanapun bentuknya, mari pahami itu dalam persepsi bahwa Allah tahu semuanya. Saya mengajak kita Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk mengakhiri khotbah ini menyanyikan satu lagu, Allah Peduli. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara
simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, percayalah bahwa Tuhan yang Maha Kudus dan yang Maha Tahu itu pasti hadir, pasti hadir, pasti hadir sebagai jawaban atas semuanya, jawaban atas kegalauan hidup kita. Oleh karena apapun, Dia akan memberikan solusi dan jawaban atas semua yang terjadi, dan orang-orang percaya akan dimenangkannya, mengalahkan semua pergumulannya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa kami di sorga, Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Tahu. Firman-Mu semakin meneguhkan kami untuk merespon kehidupan kami di dalam iman percaya bahwa Allah tidak pernah tinggal diam, bahwa Allah tidak tidur, bahwa Allah tidak pernah mengabaikan kami menjalani kehidupan ini. Sekalipun mungkin keadaan tidak seperti yang kami kehendaki dan inginkan, sekalipun mungkin ketika kami sungguh-sungguh mendekat kepadamu, tetapi kami justru diperhadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan. Firman-Mu menegaskan dan kami aminkan bahwa Allah hadir, Allah mengerti kehidupan kami dan akan memenangkan kami menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu, jikalau hal-hal yang sulit kami pahami sedang terjadi, di sana pun Tuhan sedang berkarya semakin meneguhkan iman percaya kami bahwa bukan dengan hal-hal yang kami banggakan, bukan dengan hal-hal yang kami idolakan di dunia ini, semua itu akan kami atasi, tetapi hanya dengan kemurahan Tuhan yang menyelidiki hati kami. Apakah kami sungguh-sungguh percaya sebagaimana pernyataan iman yang disampaikan Habakuk, supaya ketika kami masih menantikan jawaban Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kami, kami tetap setia kepadamu. Jangan biarkan sakit penyakit mengusik iman percaya dan ketenangan batin kami. Jangan izinkan kemiskinan dapat berkuasa atas komitmen kami setia kepadamu. Jangan izinkan hal-hal apapun yang sedang kami nantikan, bahkan doa-doa yang belum terjawab sampai saat ini. Jangan biarkan Tuhan itu merusak kesetiaan dan rasa sukacita kami menjalani kehidupan di dalam iman yang benar. Mampukan kami menghadapinya, karena akan tiba saatnya Tuhan berkarya menghadirkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu di dalam menjalani menapaki kehidupan yang syarat dengan berbagai tantangan. Engkau menuntun di depan untuk membawa kami, membawa jemaat-Mu melangkah di dalam kebenaran-Mu. Dan biarlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dapat berkompetisi di dunia ini, bersaing dengan mengandalkan iman, supaya kami di dalam bersaing pun selalu setia kepadamu tanpa harus menjatuhkan orang lain. Terima kasih Bapa di sorga, jikalaupun saat ini Engkau sudah memberikan bagi kami berkat-berkat yang melimpah, biarlah juga kami tidak mendewakan itu, tetapi dengan rendah hati kami selalu mengaku bahwa tanpa seizin Tuhan kami tidak akan pernah memiliki ini dan itu. Tanpa sekehendak Tuhan kami tidak akan bisa menikmati itu. Oleh karena itu, dalam suka dan duka,
dalam sukacita dan dalam kesedihan, Tuhanlah yang hadir mengaturkan kehidupan kami untuk boleh kami nikmati. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu yang saat ini untuk minggu ini akan merayakan ulang tahunnya atas kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Biarlah juga itu sebagai alarm iman yang mengingatkan bahwa hari-hari hidup kami bertambah, tetapi masa hidup kami di dunia ini sudah berkurang, supaya kami semakin beroleh hati yang bijaksana dan semakin membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian juga yang sedang menggumuli sakit penyakit, kiranya Tuhan boleh hadir meneguhkan hati mereka dan memberikan hikmat untuk menemukan solusi terbaik, pengobatan, tempat berobat, bahkan para medis yang tepat yang Tuhan utus, bahkan juga para penopang-penopang yang boleh hadir untuk memudahkan kepulihan dari sakit penyakit. Dan yang berduka kiranya Tuhan juga menghiburkan. Secara khusus kami bawakan dalam doa kami keluarga yang kami kasihi, yang ditinggalkan oleh Amang Tasman Simatupang yang sudah Engkau panggil, dan kiranya Inang Boru Simajutak bersama kedua putri mereka boleh menerima kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan ajar kami semuanya berkesempatan untuk meneguhkan iman keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah pelayanan ibadah kami ini berkenan kepadamu, mulai dari soundman, tim multimedia, pemusik dan song leader, penerima tamu, kolektan, pembaca warta, dan liturgis. Semua yang boleh kami hadirkan dalam pelayanan ini, Tuhan berkati, supaya menjadi dupa yang harum yang boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh bersukacita membawa firman-Mu pulang, menjadi bekal dalam kehidupan kami menjalani satu minggu ini. Terpujilah nama-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita naikkan pujian syukur kepada Tuhan untuk merespon khotbah firman Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 363 sambil menyerahkan persembahan. Pujilah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.